Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dimanapun juga berada, ya, sahabat semuanya. Kembali kita berjumpa lagi dalam suasana batin yang sangat syahdu, indah pada kesempatan ini. Bagaimana rasanya kedatangan tamu suci bulan suci Ramadan Bapak Ibu sekalian? Saya kira kalau kita sebagai orang normal, sebagai orang beriman, apalagi umat Islam ya, kehadiran bulan suci Ramadan itu paling pertama kita rasakan apa? Terjadinya semacam kelembutan budi pekerti, kelembutan perangai kita, kelembutan hati yang tadinya keras menjadi lembut, ya kan? Kekerasan menjadi lembut. Masya Allah, tadinya kita suka marah-marah, sekarang menjadi tersenyum. Tadinya kita suka mempertentangkan, sekarang kita menekankan aspek persamaan. Tadinya tidak ada orang baik selain kita, ternyata kita juga menyadari aku juga punya kelemahan. Tadinya semuanya orang salah, aku sendiri yang benar, ternyata harus dibalik. Justru aku yang harus belajar kepada mereka. Nah, inilah ciri-ciri orang yang mendapatkan berkah Ramadan. Para pemirsa, memang tujuan kita untuk mengamalkan amalia-amalia Ramadan ini ialah seperti firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, wahai orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkannya umat terdahulu. Ya. Supaya apa kita berpuasa? La'allakum tattaqun, supaya kalian itu menjadi orang yang bertakwa. Pertanyaannya, man humul muttaqun? Siapa itu orang yang bertakwa itu? Ya. Alladzina yu'minuna bil ghaib, percaya kepada yang gaib. Jadi kalau orang hanya percaya nampak saja, itu imannya lemah. Wa yaqimuna salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, sebagian hartanya juga berbagi kepada orang lain. Alladzina yunfiquna fis sarra, yang membelanjakan hartanya dalam keadaan longgar, wadharra maupun juga dalam keadaan sempit. Wal kadhiminal ghaid, ya, mengendalikan dirinya. Wal afina anin nas, memberikan maaf kepada mereka yang minta maaf. Nah, kalau ini kita lakukan, berarti kita sudah menjadi orang yang bertakwa. Jadi kesimpulannya, Bapak Ibu, kalau ingin melihat dirinya apa bertakwa atau belum bertakwa, seberapa besar kita mampu menciptakan perubahan. Kalau tadinya kita keras, egois, nah sekarang ini kita menjadi lembut. Oh, ternyata aku tidak boleh seperti ini. Itulah hikmah yang paling kita cari. Itu barang berharga yang perlu kita cari. Lebih indah daripada kita mendapatkan rezeki miliaran. Lebih indah daripada kita tinggal di atas rumah. Ya, apa artinya kita punya rumah seperti istana, tapi kalau tidak ada ketenangan? Para pemirsa, kira-kira mana yang paling baik? Seandainya kita harus memilih hanya satu di antara duanya. Ada istana, tapi isinya neraka. Ada gubuk, tapi isinya surga. Kira-kira satu harus dipilih, satu di antaranya. Mana yang kita pilih? Kalau saya pribadi, apa artinya istana isinya neraka? Ya, tapi kalau bisa sih istana isinya surga. Celaka benar kalau sudah gubuk isinya neraka pula. Tentu kita tidak ingin seperti itu. Saya mohon betul kepada kita semua, mumpung bulan suci Ramadan ini, terbuka peluang Bapak Ibu para pemirsa dimanapun. Ya, kesempatan yang sangat bagus ini, kesempatan yang sangat penting ini, kalau bulan Ramadan tidak mampu melembutkan hati kita, apalagi akan melembutkan. Kalau bulan Ramadan seperti ini tidak mampu kita menggunting dosa langganan kita selama ini, apalagi yang akan merubah kita. Kalau bulan suci Ramadan ini tidak bisa kita gunakan untuk menenggelamkan egoisme yang selama ini memuncak pada diri kita, apalagi yang akan menegur kita. Padahal kematian tinggal sejengkal di hadapan kita. Mari Bapak Ibu para pemirsa menyadari betapa pentingnya mengamalkan amalia Ramadan. Jangan uang melulu. Uang perlu dicari untuk keluarga, tetapi jangan sampai nanti Ramadannya lebih sibuk daripada sebelum Ramadan. Kapan waktunya kita cari kebajikan bekal akhirat kalau Ramadan lewat? Memang godaan banyak Ramadan. Bagi para pedagang, pembelinya banyak tuh. Ya. Bagi para supir dan sebagainya banyak sekali itu. Penumpang-penumpang yang mau mudik dan sebagainya. Nah, kalau kita akan mencari uang
mencari materi. Kapan kita mempersiapkan diri untuk dijemput Allah? Di sana kan juga kita perlu bekal. Inna khaira zadi taqwa. Bekal yang paling bagus itu adalah ketakwaan. Nah, saya sangat-sangat yakin Bapak Ibu, para pemirsa di sini, bahwa dengan merasa bersama Tuhan, dengan merasa dibimbing oleh Rasulullah melalui hadis-hadisnya, maka kita pasti akan merasa bersama dengan Tuhan. Hati kita akan lembut, dan kepasrahan di sini juga akan sangat indah. Kepasrahan ini insya Allah akan sangat bagus. Saya sangat berharap bahwa istiqamah mempertahankan jalan suci ini, mari kita lakukan. Ya, mempertahankan jalan suci, yaitu kita melakukan perjalanan batin, mempertahankan perjalanan ke langit tanpa harus melakukan penyakitan, pendoliman terhadap orang lain. Itu yang kita harapkan. Mari para pemirsa, untuk kita lakukan sesuatu yang terbaik untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk masyarakat kita. Dan kita selalu banyak berdoa, ya Allah, lembutkanlah hati kami yang sedang sakit, lembutkanlah hati kami yang sedang keras, lembutkanlah hati kami yang sedang bermasalah, luruskanlah pandangan pikiran kami yang selama ini bengkok. Semoga Allah memberkati kami dan kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.